Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengertian dasar penulisan ilmiah. Kami membagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian penelitian, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada metode penelitian dan jenis penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Khalifah. Dan yang terakhir ada langkah-langkah penelitian yang akan dijelaskan oleh Mas Marcelino. Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penelitian memiliki kemampuan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang up-to-date dan canggih dalam aplikasi serta setiap saat dibutuhkan masyarakat. Proses penelitian ilmiah tidaklah sederhana karena harus melalui beberapa tahapan berpikir ilmiah, yaitu mencoba berteori terhadap sebuah fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui interpretasi, dalil, hukum, dan teori-teori keilmuan lainnya. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti seharusnya mempelajari terlebih dahulu konsep-konsep dasar penelitian ilmiah. Bagaimana merumuskan fenomena ke dalam sebuah konsep dikembangkan menjadi konstruk yang kemudian dijadikan variabel yang dapat diukur. Setelah mendefinisikan variabel, maka seorang peneliti diharapkan dapat merumuskan hipotesis penelitiannya. Pengertian penelitian ilmiah berdasarkan beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Tuchman yang mendefinisikan penelitian a systematic attempt to provide answer to question, yaitu penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis di sini artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Sedangkan menurut Hillway, dalam buku Introduction to Research, menekankan bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Dan menurut Ingriantoro dan Supomo, penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah pencarian fakta-fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Selain itu, penelitian adalah metode untuk menemukan kebenaran ilmiah melalui pemikiran kritis yang meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis, membuat kesimpulan, dan mengadakan pengujian atas semua kesimpulan apakah ia cocok dengan hipotesis. Terkadang, orang menyamakan pengertian penelitian dengan metode ilmiah. Namun, sesungguhnya kedua istilah tersebut jelas mempunyai makna yang berbeda. Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di mana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kegiatan penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi. Sedangkan metode penelitian ilmiah lebih mementingkan aplikasi berpikir deduktif-induktif di dalam memecahkan suatu masalah. Fokus perhatian dalam suatu penelitian adalah masalah. Masalah yang muncul dalam pikiran peneliti berdasarkan penelaah situasi yang meragukan.
Masalah adalah titik sentral dari keseluruhan penelitian. Dengan demikian, penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat dibaca khalayak umum dengan jelas, ringkas, dan memuaskan. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan mixed method atau metode campuran. Penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu, yang kemudian dari pengukuran itu akan diperoleh suatu data yang nantinya akan diolah secara statistik. Namun dalam perkembangannya, data yang berupa angka dan pengolahan matematis ini tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu metode kualitatif, penelitian dengan metode kualitatif mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Biasanya digunakan pada penelitian yang lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus. Kemudian untuk metode yang ketiga, hasil penelitian akan memberikan kontribusi yang lebih besar jika peneliti dapat menggabungkan kedua model atau pendekatan tersebut. Penggabungan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau sinergi tersendiri, karena pada hakikatnya, baik metode kuantitatif dan kualitatif mempunyai keunggulannya tersendiri. Yang berikutnya adalah jenis penelitian dan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, penelitian dibagi menjadi 3 macam, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Penelitian dasar dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip yang mendasar dan umum dari bidang ilmu yang bersangkutan. Kemudian untuk penelitian terapan bertujuan untuk menemukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang mendasar dan umum dari masalah yang dikaji, sehingga dapat memecahkan atau mengatasi suatu masalah serta masalah-masalah lain yang tergolong dalam tipe yang sama. Kemudian, untuk penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai suatu program atau kegiatan tertentu pada suatu lembaga. Berikut ini adalah tabel perbandingan perbedaan penelitian dasar, terapan, dan evaluasi ditinjau dari topik penelitian, tujuan penelitian, tingkat generalisasi hasil penelitian, dan juga kegunaan masing-masing dari penelitian itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan topik penelitian, dalam penelitian dasar, topik yang diangkat biasanya berkisar tentang ilmu pengetahuan eksakta, perilaku, dan juga masalah sosial. Dalam penelitian terapan, topik yang diangkat biasanya tentang bidang terapan, kedokteran, teknologi, dan juga pendidikan. Dalam penelitian evaluasi, topik yang diangkat biasanya tentang pelaksanaan berbagai kegiatan program pada suatu lembaga. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, dalam penelitian dasar bertujuan untuk menguji teori, dalil, dan prinsip dasar. Yang kedua juga bisa untuk menentukan hubungan empirik antara fenomena dan generalisasi analisis. Dalam penelitian terapan, bertujuan untuk menguji kegunaan teori dalam bidang tertentu, atau bisa juga untuk menjelaskan hubungan empirik dan generalisasi analitis di antara bidang tertentu. Sedangkan dalam penelitian evaluasi, bertujuan untuk mengukur manfaat, sumbangan, dan kelayakan program atau kegiatan tertentu. Ditinjau dari tingkat generalisasi hasil penelitiannya, penelitian dasar ini biasanya bersifat abstrak atau umum. Kemudian dalam penelitian terapan, generalisasinya
biasanya bersifat umum dan terkait dengan bidang tertentu. Dalam penelitian evaluasi, tingkat generalisasinya bersifat konkret, spesifik dalam aspek tertentu, dan bisa diterapkan dalam praktek pada bidang tertentu. Kemudian untuk kegunaannya, dalam penelitian dasar bertujuan untuk menambahkan pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum tertentu. Dan juga bisa digunakan untuk mengembangkan metodologi dengan cara-cara yang lebih lanjut. Kemudian, dalam penelitian terapan, berguna untuk menambahkan pengetahuan yang didasarkan penelitian pada bidang tertentu. Kemudian bisa juga untuk mengembangkan penelitian dan metodologi dalam bidang tertentu. Dalam penelitian evaluasi, penelitian biasanya berguna untuk menambahkan pengetahuan yang didasarkan pada praktek tertentu. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengembangkan penelitian dan metodologi tentang praktek tertentu. Atau bisa juga menjadi landasan dalam pembuatan keputusan dalam kegiatan atau praktek tertentu. Sumber ini diadaptasi dari Macmillan dan Schumacher tahun 2001. Kemudian secara rinci, penelitian dasar disebut juga sebagai penelitian murni atau pure research atau penelitian pokok atau fundamental research yang merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Menurut Sukmadinata pada tahun 2005, tujuan penelitian dasar adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Contoh penelitian dasar yang terkait erat dengan bidang pendidikan adalah penelitian dalam bidang psikologi. Misalnya, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Kemudian, untuk penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Menurut Soekardi pada tahun 2003, tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata. Penelitian terapan lebih difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang-bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Misalnya, penelitian terapan ini biasa digunakan dalam bidang kedokteran, pendidikan, atau teknologi. Berikutnya, penelitian evaluatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Lingkup dari penelitian evaluatif ini dalam bidang pendidikan misalnya evaluasi kurikulum, program pendidikan, pembelajaran, pendidik, siswa, organisasi, dan manajemen. Penelitian evaluatif merupakan kegiatan evaluasi tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi sebuah penelitian, yaitu persyaratan keilmiahan, mengikuti sistematika dan metodologi secara benar, sehingga hasil penelitiannya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian merupakan proses pelaksanaan penelitian ilmiah yang menggunakan prinsip metode ilmiah. Nah, langkah-langkah penelitian yang pertama itu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Penelitian ilmiah bermula dari adanya permasalahan yang ingin dipecahkan. Proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk awal data bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Yang kedua adalah melakukan studi literatur.
Peneliti perlu melakukan studi literatur dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusun landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. Kemudian, selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memiliki hipotesis agar peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Hipotesis erat kaitannya dengan anggapan dasar, yaitu kesimpulan yang kebenarannya mutlak, sehingga ketika seseorang membaca suatu anggapan dasar tersebut, tidak lagi meragukan kebenarannya. Kemudian, selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel dan mendefinisikan definisi operasional variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Kemudian selanjutnya ada menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. Selanjutnya, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. Salah satu kriteria pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan instrumen penelitian adalah kesesuaiannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Kemudian, selanjutnya adalah menentukan subjek penelitian. Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Seringkali subjek penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian. Kemudian, melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang telah dibuat. Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek penelitian, data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak langsung. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Selanjutnya adalah melakukan analisis data. Beragam data yang terkumpul saat peneliti melaksanakan penelitian ilmiahnya tidak akan mempunyai makna apapun sebelum melakukan analisis. Ada beragam alat yang digunakan untuk melakukan analisis data, bergantung pada jenis data itu sendiri. Selanjutnya ada merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada hakikatnya, merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Yang terakhir, itu adalah menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Penyusunan laporan dan diseminasi hasil penelitian merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar atau menuliskannya dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan penelitian matematika dan sains sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penelitian merupakan metode untuk menemukan kebenaran ilmiah melalui pemikiran kritis yang meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis, membuat kesimpulan, dan mengadakan pengujian atas semua kesimpulan apakah cocok dengan hipotesis yang kita buat. Yang kedua adalah penelitian ilmiah terdapat 3 jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ilmiah, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah, melakukan studi literatur, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel dan mendefinisikan definisi operasional variabel, menentukan rancangan atau desain penelitiannya, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melakukan penelitian, melakukan analisis data dari hasil penelitian,
merumuskan hasil penelitian dan pembahasan, menyusun laporan penelitian, dan melakukan diseminasi. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.